akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Menilai Kinerja Karyawan Rumah Sakit Terbaik di Lamongan melalui pendekatan analisis hierarki proses. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Khofifah Destriana Pratiwi dengan NIM 255, Nani Julianti Puji Kartika dengan NIM 212, Isabella Fitria Ramadita dengan NIM 004, dan saya sendiri Nadia Felita Ansari dengan NIM 011, dan yang terakhir ada Novia Rahmawati dengan NIM 013. Latar belakang yang akan dibacakan Mbak Iwi. Selanjutnya saya akan membacakan terkait latar belakang dari artikel yang kami analisis. Yang pertama, pada dasarnya setiap rumah sakit pasti akan meningkatkan kualitas kinerja pada karyawannya secara maksimal. Hal ini merupakan salah satu upaya bagi setiap rumah sakit untuk tetap menjaga tingkat kepuasan terhadap konsumen. Untuk pelayanan kinerja yang diberikan, setiap rumah sakit pastinya juga memiliki target untuk dapat berkembang dan semakin maju dengan memberikan serta menjaga kualitas dan keamanan terhadap pasien. Berdasarkan fenomena yang sering terjadi pada saat ini, khususnya di beberapa rumah sakit di Kabupaten Lamongan adalah beberapa rumah sakit yang mengalami penurunan kinerja meskipun sedang berada di kondisi darurat. Fenomena ini berdasarkan pada pengalaman konsumen yang pernah menjadi pasien di beberapa rumah sakit tersebut dan kami jadikan sebagai responden. Dengan mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh seorang pekerja, berarti kita membandingkan dengan tolak ukur tertentu untuk melalui tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Maka tolak ukur biasanya diambil atau dipergunakan dari pendadaran tugas-tugas sebagai hasil analisis pekerjaan atau jabatan. Setelah mengetahui penting penilaian kinerja untuk keberhasilan, maka cara pemilihan rumah sakit dengan kinerja karyawan terbaik dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor atau kriteria yang dianalisis menggunakan metode analisis hierarki proses atau AHP. Selanjutnya, menurut Zetmal dan Berry dalam Ciptono 2014 halaman 282 yang menyimpulkan bahwa ada 5 dimensi serval atau service quality yang dipakai untuk mengukur kinerja dalam mencapai kualitas pelayanan, yaitu ada 5. Yang pertama ada bukti fisik atau tangibles, yaitu merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensi kepada pihak eksternal. Penampilan, kemampuan, sarana, serta prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Selanjutnya yang kedua ada kehandalan atau reliability, yaitu merupakan kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang tepat atas keluhan pengunjung dan menyediakan pelayanan pada waktu yang telah dijanjikan. Yang ketiga ada daya tanggap atau responsif, yaitu suatu keamanan untuk membantu dan memberikan pelayanan secara cepat atau responsif dengan tepat kepada para pengunjung dengan menyampaikan informasi yang jelas. Selanjutnya yang keempat yaitu jaminan atau assurance. Di sini mencakup pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya pada pengunjung perusahaan. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima yaitu empati atau empati, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pengunjung dengan berupaya memenuhi serta memahami keinginan dari konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya analytical hierarchy proses. Next. Jadi, analytical hierarchy process atau AHP itu merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pengambilan keputusan menggunakan alternatif. Metode ini dikembangkan oleh Thomas L. Saadi yang merupakan teori pengukuran umum untuk mendapatkan skala rasio dari perbandingan berpasangan. Discrete dan continue. Dalam Saadi 1987, permasalahan pada AHP biasanya yang tidak mempunyai struktur yang terukur kuantitatif yang memerlukan judgement maupun
pada situasi yang kompleks atau tidak terkerangka, pada situasi di mana informasi sangat minim dan hanya bersifat kualitatif yang didasari oleh persepsi, pengalaman, ataupun intuisi. Beberapa tahapan AHP adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan tujuan pengambilan keputusan yang terbentuk struktur hierarki berdasarkan elemen pengambilan keputusan tersebut. Jadi kita menentukan kriteria-kriteria yang cocok untuk mempertimbangkan atau menilai alternatif yang kita berikan dan menentukan alternatif tersebut. Tiap kriteria mempunyai intensitas yang berbeda-beda. Hierarki dilanjutkan dengan subkriteria jika mungkin diperlukan. Yang kedua, melakukan perbandingan berpasangan untuk menggambarkan pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria. Jadi, matriks yang digunakan ini bersifat sederhana, memiliki kedudukan kuat untuk kerangka konsistensi, di mana untuk mendapatkan informasi lain yang mungkin dibutuhkan dengan semua perbandingan yang mungkin dan mampu menganalisis kepekaan prioritas secara keseluruhan untuk perubahan pertimbangan. Yang ketiga, melakukan perhitungan agent dan pengujian konsistensi. Apabila matriks tidak kompatibel, maka perhitungan harus diulangi beberapa kali. Jadi, berikut ini ada rumus untuk menghitung konsistensi. Ada indeks konsistensi atau CI sama dengan lambda maksimal negatif N dibagi dengan N dikurangi 1. Selanjutnya ada konsistensi rasio atau CR sama dengan C1 CI per RI. Next. Jadi, untuk mengetahui tingkat konsistensi isian penggunaan metode AHP harus dilengkapi dengan perhitungan indeks konsistensi atau konsistensi indeks. Setelah diperoleh indeks konsistensi, maka hasilnya dibandingkan dengan indeks konsistensi random atau random consistency ratio. Seperti tabel di bawah ini, tabel 2.7 ini merupakan average random konsistensi. Tabel ini memperlihatkan nilai RI untuk setiap N objek dalam kurung 2 lebih kecil sama dengan N lebih kecil sama dengan 10. Pro Saati menyusun tabel RI diperoleh dari rata-rata indeks konsistensi 500 matriks. CR konsistensi rasio adalah hasil perbandingan antara indeks konsistensi atau CI dengan indeks random atau RI. Jika CR lebih kecil sama dengan 0,10 atau 10%, berarti jawaban pengguna konsistensi sehingga solusi yang dihasilkan optimal. Yang keempat, melakukan perhitungan vektor agent dari setiap matriks perbandingan berpasangan agar dapat menentukan prioritas elemen pada tingkatan hierarki terendah sampai mencapai tujuan. Jadi, menghitung vektor agent dari setiap matriks perbandingan berpasangan itu merupakan bobot setiap elemen untuk menentukan prioritas elemen-elemen pada tingkat hierarki terendah sampai dengan mencapai tujuan. Perhitungan dilakukan lewat cara menjumlahkan nilai setiap kolom dari matriks, membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks dan menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mencapai rata-rata. Next. Selanjutnya, desain penelitian. Ini merupakan kerangka berpikir pada penelitian ini. Baik, selanjutnya ini merupakan desain penelitian dari penelitian kami. Ini yang kotak yang paling atas sendiri ini merupakan goal atau tujuan dari penelitian kami, yaitu memilih kinerja karyawan rumah sakit terbaik di Lamongan. Selanjutnya sub yang nomor 2 yaitu kriterianya. Yang pertama ada kehandalan tenaga medis, yang kedua kecepatan respon, yang ketiga ada memahami kebutuhan pasien, yang keempat tingkat keamanan personal, dan yang kelima ada etika pekerja. Selanjutnya yang paling bawah sendiri itu merupakan alternatifnya,
Yang pertama ada Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, yang kedua ada Rumah Sakit NU, yang ketiga ada Rumah Sakit Mitra, dan yang keempat ada Rumah Sakit Dr. Sugiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah analisis dari data. Analisis kinerja karyawan. Berdasarkan data dari ulasan Google yang diberikan oleh konsumen ataupun pelanggan pada setiap indikator untuk masing-masing kriteria, semua memiliki kelebihan masing-masing. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan mendapatkan rating 4,6 dari 1.015 responden. Sebagian dari mereka menyatakan bahwasannya rumah sakit ini memiliki pelayanan yang sangat cepat dan keahlian tenaga medis yang tidak perlu dilakukan lagi. Yang kedua ada Rumah Sakit Islam Nurul Ummah, mendapatkan rating 3,7 dari 132 responden. Sebagian dari mereka menyatakan bahwasannya rumah sakit ini memiliki karyawan ataupun perawat yang ramah. Yang ketiga ada Rumah Sakit Mitra, mendapatkan rating 3,0 dari 37 responden. Sebagian dari mereka menyatakan bahwasannya pelayanan yang diberikan cukup baik, tidak kalah dengan rumah sakit yang jauh lebih dulu didirikan. Yang terakhir atau yang keempat ada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sugiri, mendapatkan rating 4,1 dari 446 responden. Sebagian dari mereka menyatakan bahwasannya rumah sakit ini memiliki tenaga medis dengan kecepatan respon yang baik. Dari beberapa ulasan yang diberikan oleh konsumen, dapat disimpulkan bahwasannya secara keseluruhan, rumah sakit yang dijadikan sampel pada umumnya sudah memiliki kinerja yang sangat baik. Namun, mengapa beberapa konsumen mengeluh dengan kinerja di era yang darurat ini? Sebaiknya, rumah sakit terbaik manakah yang seharusnya dipilih oleh konsumen? Untuk mendapatkan hasil pemilihan rumah sakit terbaik, kami menggunakan metode AHP dengan beberapa responden. Untuk mengetahui hasil tersebut, kita harus mengetahui nilai matriks perbandingan perpasangan dengan skala Saati. Di sini sudah terdapat beberapa kriteria dengan nilai yang diperoleh dari aplikasi Expert Choice saat melakukan kuesioner. Contohnya pada kehandalan tenaga medis dengan kehandalan tenaga medis mendapatkan bobot 1,0, kehandalan tenaga medis dengan kecepatan respon mendapatkan bobot 1,70, kehandalan tenaga medis dengan memahami kebutuhan pasien mendapatkan bobot 1,72, kehandalan tenaga medis dengan tingkat keamanan personal sebesar 3,29, dan kehandalan tenaga medis dengan etika kerja sebesar 1,43, begitu juga dengan seterusnya. Nah, ini merupakan lampiran yang kami cantumkan terkait dengan aplikasi Expert Choice untuk menampilkan pada tabel 4. Yang kedua yaitu melakukan perhitungan bobot kriteria atau priority factor dengan cara sebagai berikut. Yang pertama dengan normalisasi matriks. Normalisasi matriks dilakukan dengan cara membagi setiap entry pada tabel 4.2 yang sudah kita bahas tadi dengan hasil penjumlahan masing-masing kolom kriteria. Berikut merupakan hasil perhitungan normalisasi matriks yang sudah kelompok kami lakukan. Contohnya pada kehandalan tenaga medis pada tabel 4.2 tadi mendapatkan bobot sebesar 1,00 dibagi dengan nilai 3,17 yang merupakan jumlah dari masing-masing kriteria pada baris. Yang selanjutnya nilai dari tabel ini akan digunakan pada tabel selanjutnya. Cara yang kedua yaitu mencari nilai agent kriteria. Langkah selanjutnya adalah menghitung rata-rata pada setiap baris yang disebut dengan nilai agent kriteria. Sebelum menghitung rata-rata nilai agent, kita harus mengetahui nilai pembagian pada tabel 4.3 sudah saya bahas sebelumnya.
Misalnya pada kolom dan baris kehandalan tenaga medis didapatkan nilai sebesar 0,32. Ini berasal dari nilai pembagian awal tadi, yaitu bobot 1,00 dibagi dengan 3,17. Begitupun seterusnya. Apabila sudah diperoleh semua nilai, baru langkah selanjutnya adalah menghitung rata-rata nilai agent dengan cara menjumlahkan semua data pada kolom lalu dibagi dengan kolom yang berkaitan. Misalnya di situ menjumlahkan 0,32 dengan 0,34 serta 0,32, 0,43 dan juga 0,22. Jika sudah didapatkan hasil sebesar 1,63, maka langkah selanjutnya adalah dibagi dengan 5, yaitu berkaitan dengan kolom yang berkaitan. Di situ sudah terdapat 5 kolom yang didapatkan hasil sebesar 0,324. Setelah melakukan beberapa perhitungan tadi, maka dapat diperoleh susunan hierarki dengan bobot kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kehandalan tenaga medis mendapatkan bobot 0,324, kecepatan respon mendapatkan bobot 0,198, yang ketiga ada memahami kebutuhan pasien dengan mendapatkan bobot 0,182, yang keempat ada tingkat keamanan personal mendapatkan bobot 0,144, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu etika pekerja dengan mendapatkan bobot 0,153. Setelah diketahui nilai agent pada matriks pada tabel sebelumnya, maka akan dikalikan dengan matriks pada nilai agent. Berikut hasil dari perkaliannya. Lalu yang ketiga adalah menghitung konsistensi matriks kriteria. Langkah pertama yaitu menghitung konsistensi bobot vektor dengan rumus T sama dengan 1/N, sigma N I sama dengan 1. Elemen ke I pada A dalam kurung WT dibagi elemen ke I pada WT. Maka perhitungannya yaitu T sama dengan 1/5. Yang pertama 1666 dibagi 0,324, lalu ditambah dengan 1006 dibagi 0,198, lalu ditambah lagi dengan 0,923 dibagi 0,182, lalu ditambah dengan 0,727 dibagi 0,144, lalu ditambah dengan 0,777 dibagi 0,153 yang menghasilkan 5,086. Lalu dilakukan menghitung indeks konsistensi dengan rumus CI sama dengan hasil yang sebelumnya tadi 5,086 dikurangi 5 lalu dibagi 5 dikurangi 1 sama dengan hasilnya 0,022. Lalu dilakukan perhitungan rasio konsistensi dengan cara CR sama dengan 0,022 dibagi 1,12 sama dengan 0,0196. Lalu berikutnya yang keempat yaitu melakukan perhitungan nilai agent alternatif untuk masing-masing kriteria sesuai data kinerja karyawan. Dan yang kelima, setelah mendapatkan nilai masing-masing dari setiap pembobotan kriteria dan setiap alternatif berdasarkan kriteria, diperoleh matriks seperti tabel di bawah ini. Lalu next. Berikut ini adalah hasil analisis kami dengan menggunakan aplikasi Expert Choice. Dalam kehandalan tenaga medis menunjukkan RSML mendapatkan nilai 0,309, lalu RSINU mendapatkan nilai 0,124, lalu untuk RS Mitra mendapatkan nilai 0,255, dan untuk RSUD Swegiri mendapatkan nilai 0,312.
Lalu selanjutnya, dalam kecepatan respon, RSML mendapatkan nilai 0,231, untuk RSINO mendapatkan nilai 0,265, untuk RS Mitra mendapatkan nilai 0,241, dan untuk RS UD Suegiri mendapatkan nilai 0,26. Lalu selanjutnya adalah memahami kebutuhan pasien. RSML mendapatkan nilai 0,168, RSINU mendapatkan nilai 0,299, RS Mitra mendapatkan nilai 0,232, dan yang terakhir RSUD Suegiri mendapatkan nilai 0,301. Lalu tingkat keamanan personal. Dalam tingkat keamanan personal, RSML mendapatkan nilai 0,251, RSINU mendapatkan nilai 0,181, RS Mitra mendapatkan nilai 0,310, dan RSUD Suegiri mendapatkan nilai 0,257. Lalu dalam penilaian etika pekerjaan, RSML mendapatkan nilai 0,175, RSINU mendapatkan nilai 0,361, RS Mitra mendapatkan nilai 0,177, dan RSUD Suegiri mendapatkan nilai 0,287. Lalu dalam hasil analisis sebelumnya tadi, kita sudah mendapatkan nilai-nilai. Manakah yang mendapatkan nilai terbaik dan manakah yang mendapatkan nilai terendah. Berikut dapat dilihat dari gambar 4.2 adalah susunan hierarki yang baru lengkap dengan bobot kriteria dan bobot alternatif yang sudah kita perhitungkan melalui aplikasi Expert Choice. Lalu selanjutnya, yang keenam, menghitung bobot akhir masing-masing alternatif dengan cara mengalihkan matriks pada tabel 4.5 dengan nilai agent kriteria. Hasil bobot akhir dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini. Dari bobot akhir, RSML mendapatkan nilai 0,243 dengan presentase 24,3%. RSINU mendapatkan bobot akhir 0,23, presentasenya 23,0%, RS Mitra mendapatkan bobot akhir 0,238 dengan presentase 23,8%, dan yang terakhir RSDR Suegiri memiliki bobot akhir 0,289 dengan presentase 28,9%. Lalu totalnya bobot akhir mendapatkan nilai 1 dan presentasenya 100%. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan materi yang sudah dijelaskan. Kesimpulannya, banyak rumah sakit yang saat ini berdiri di Indonesia, khususnya Kota Lamongan, membuat masyarakat harus semakin selektif dan dalam memilih mana rumah sakit yang terbaik dari segi kehandalan tenaga medis, kecepatan respon, memahami kebutuhan pasien, tingkat keamanan personal pasien, dan juga etika kerja. Maka dari itu, kami melakukan olah data dan analisa terhadap beberapa rumah sakit di Lamongan menggunakan metode analytical hierarchy process yang mendapat kesimpulan bahwa kinerja rumah sakit di Lamongan yang memiliki penilaian tertinggi adalah Rumah Sakit Dr. Sugiri dengan nilai 28,9%. Penilaian ini berdasarkan hasil kinerja karyawan dengan kriteria penilaian dalam kehandalan tenaga medis, kecepatan respon, memahami kebutuhan pasien, tingkat keamanan personal, dan etika bekerja. Dengan melakukan perhitungan analitikal hierarki proses, kita dapat cepat mengetahui dalam pemilihan rumah sakit terbaik dengan tepat. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.